Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah gidi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Katanya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah atas kehendaknya kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah gidi yang berada di Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sebelah kanan saya sudah hadir Ustaz yang tidak asing lagi, Ustaz Dian Anwar. Insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini akan membawakan materi terkait dengan tema keutamaan bulan Dzulhijjah dan trik mudah berhaji dan umroh. Saya kira ini materi yang cukup menarik sekali. Kita ada waktu sampai setengah 2, Ustaz. 10 menit untuk tanya jawab. Sebelum kita memulai kajian kali ini, mari kita melapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para staf direksi PT Indosat Tbk dan Mogot. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, hidayah, inayah serta izin dari Allah Jualah yang dapat menjadikan kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu, mendapatkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini untuk saling sharing. Semoga Allah ridha dan menurunkan keridhaan dan cintanya kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini pertemuan kita yang keberapa nih, Pak? Kedua, ketiga. Ini sebenarnya pertemuan kita yang ketiga, Pak. Tiga. Tahun yang lalu Ramadan kemarin, sekarang dan Ramadan yang tahun lalu. Gitu. Dan pada kesempatan hari ini pemaparan kita, tema kita yang akan kita bahas, yang akan kita kaji adalah keutamaan bulan Dzulhijjah dan kiat mudah untuk berhaji dan umrah. Nah, Bapak Ibu pengen berhaji dan umrah dengan mudah nggak? Ingin. Pengen dengan pasangannya? Ingin. Wah, kalau kita berbicara haji, umrah ke tanah suci bersama pasangan hidup kita, itu hal yang sangat kita rindukan banget. Tapi terkadang di sini banyak orang yang memiliki persepsi bahwa kayaknya nggak mungkin ke tanah suci. Padahal kalau kita melihat rukun Islam yang kelima dan
itu merupakan rukun yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, dan apabila tidak dilaksanakan maka kurang sempurna Islamnya, yaitu pergi haji. Jadi yang namanya haji itu wajib, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bahas tentang mengenai masalah haji, kita bahas terlebih dahulu keutamaan bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena yang namanya bulan Zulhijjah, Bapak Ibu, itu adalah bulan yang paling mulia. Salah satu bulan paling mulia dalam kalender Islam. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang menantikan kedatangannya, khususnya para calon jamaah haji. Kenapa? Karena jamaah haji yang namanya haji hanya ada 1 bulan saja, yaitu di bulan Zulhijjah. Dan gak cuma jamaah calon haji saja, Pak, yang bahagia. Di antaranya juga siapa? Hewan ternak. Wah, dari bulan haji bisa dapat untung. Benar? Dari hewan kurban yang ada. Dan itu adalah bulan yang paling utama, salah satu bulan yang paling utama. Dan di antara keutamaan bulan Zulhijjah, yang pertama adalah Zulhijjah termasuk bulan Ashhurul Hurum. Artinya Zulhijjah adalah bulan yang haram. Nah, bulan yang haram ini adalah bukan bulan itu diharamin, tetapi bulan tersebut diharamkan kita berbuat maksiat, diharamkan kita berbuat peperangan, merusak dan lain hal sebagainya. Kenapa? Karena Zulhijjah adalah bulan yang paling suci di antara bulan-bulan yang lainnya. Salah satunya adalah bulan Zulhijjah. Ya, jadi ketika terjadi bulan Zulhijjah atau bulan haram, maka kita umat Islam tidak boleh memerangi siapapun. Tetapi ketika kita diperangi, maka kita punya hak untuk membela diri. Tetapi kita nggak boleh berperang di bulan-bulan haram tersebut. Dan bulan haram itu ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, dan Muharram. Seperti itu, ya. Jadi bulan yang paling dimuliakan, bulan yang disucikan, dan diharamkan kita untuk merusak dan berperang, dan diperintahkan kita untuk perbanyak berzikir, salah satunya adalah di bulan Zulhijjah itu. Yang kedua, anjuran banyak ibadah pada 10 hari pertama, tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Nah, anjuran di sini lebih fokus kepada puasa. Ya, kalau selama ini di masyarakat kita yang namanya puasa itu 2 hari, tanggal 8 sama tanggal 9. Ya, benar nggak? Tapi yang sebenarnya di dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, kalau pengen maksimalkan ibadah, yang afdal itu 10 hari di awal. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Tanggal 10-nya sudah tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah hari raya. Dan di hari raya serta hari tasyrik itu diharapkan untuk berpuasa. Yang ketiga, Saum Arafah, yaitu pada 9 Zulhijjah. Nanti keutamaan 9 Zulhijjah atau Saum Arafah apa sih? Nanti kita bahas. Yang selanjutnya, sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Itu keutamaannya. Seperti apa nanti kita bahas. Yang kelima, tidak berpuasa pada hari raya 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Kenapa? Nanti kita bahas. Yang selanjutnya, tapi yang pasti tidak berpuasa pada hari raya atau 10 Zulhijjah dan hari tasyrik tersebut, karena yang disebut sebagai hari raya di situ adalah hari-hari di mana umat Islam diharuskan untuk makan minum. Dan itu ada dalilnya sangat sahih yang diriwayatkan dari hadis Muslim. Maka umat Islam diharamkan ketika dia berada pada tanggal 10 Zulhijjah itu untuk berpuasa, hukumnya haram. Seperti itu. Dan berzikir kepada Allah Ta'ala pada hari-hari tasyrik. Kenapa, Pak? Karena yang namanya hari tasyrik itu kan hari raya makan minum, Pak, ya. Supaya kita tidak berlebihan di dalam pesta makan minum itu, dan terkontrol semuanya, kita tetap ingat kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah itu di hari-hari tasyrik kita tetap mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti itu. Beda sama seperti bedanya dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri takbirnya hanya 1 hari saja.
Tapi kalau Idul Adha itu sampai dengan 3 hari tasyrik. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah keutamaan 10 Zulhijjah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah ada hari-hari di mana amal baik yang dikerjakan di dalamnya itu lebih dicintai dibanding hari-hari ini. Tidak ada hari-hari di mana amal baik, sekali lagi, yang dikerjakan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari ini atau 10 hari awal Zulhijjah. Nah, jadi ini Bapak Ibu ketika besok tanggal berapa coba? 14, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita berdoa, kalau bisa kita puasa. Kenapa? Karena hari 10 hari Zulhijjah di awal itu adalah Allah begitu cinta. Dikabulkan semua doa-doa kita. Dan bahkan lebih baik dari jihad. Rasulullah, sahabat bertanya, bahkan lebih baik dari jihad wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, lebih dari jihad, kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan harta dan jiwanya, dan dia tidak kembali lagi atau meninggal dalam kondisi syahid. Nah Bapak Ibu, ini salah satu keutamaan yang nilainya itu sebanding bahkan lebih tinggi dari jihad. Seperti itu. Nah itulah keutamaan 10 awal Zulhijjah itu. Jadi perbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbanyak puasa. Jangan hanya di 2 hari saja. Kenapa? Karena kalau kita ada pengkhususan di tanggal 8, ada ulama yang mengatakan hal tersebut adalah makruh. Kenapa? Pengkhususan. Itu sebabnya kalau pengen puasa harus 8-9. Tidak boleh hanya 8 saja. Karena Rasulullah nggak mengajarkan. Kalau 9 saja boleh, Pak. Kenapa? Karena itu ada ajarannya. Tapi lebih afdal selagi ketika kita berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa? Karena Rasulullah dan Allah sangat mencintai hari itu. Seperti itu. Dan di satu sisi Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan, puasa hari Arafah itu dapat menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lepas dan akan datang. Dan puasa Asyura atau pada tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa Arafah itu tanggal berapa, Pak? 9. Tapi Rasulullah tidak menyebutkan tanggal 8 di sini. Oke. Nah, kemudian ketika kita berbicara puasa Arafah pada tanggal 9, di mana umat Islam saat itu sedang berwukuf di Arafah, dan disinilah yang menentukan umat Islam akan sah atau tidaknya orang berhaji. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu dengan wukuf di Arafah, berdiam di Arafah. Ketika dia tidak wukuf di Arafah, maka batal hajinya. Walaupun 99% telah dia lakukan, Pak. Sama kayak kita puasa, mulai menjelang azan subuh kita puasa, 5 menit pengen buka puasa kita minum, puasanya batal nggak? Batal. Nah haji juga gitu, Pak. Kalau kita lagi berhaji kita nggak wukuf di Arafah, maka batal haji kita. Kenapa? Karena al-hajj Arafah. Seperti itu. Nah keutamaan puasa Arafah, yang pertama dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun ke depan. Kenapa? Karena Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, pernah ditanya tentang puasa Arafah, beliau kemudian menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, disinilah Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah itu, keutamaan dari puasa Arafah itu, insya Allah kita akan dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Jadi sayang kalau kita melewatkan puasa Arafah yang ada. Begitu memiliki nilai yang begitu utama. Jadi jangan ditinggalkan puasa Arafah. Kalau bisa mulai tanggal 14 kita bisa banyak zikir, kita bisa puasa, alhamdulillah. Tapi kalau kita cuma bisa hanya sanggup tanggal 9, lakukan. Kalaupun ada orang yang melakukan ibadah tanggal 8, tanggal 9 pun jangan dilarang. Yang nggak boleh itu tanggal 8 saja. Dia harus ditambahkan, diziadahkan, ditambahkan. Harus lebih dari 1.
Gitu. Kenapa? Karena yang paling utama 10-10-nya itu, 9. 10-nya kan hari lebaran. Gitu ya. Nah, dilanjutkan, dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada malaikat. Kemudian Allah berfirman apa yang diinginkan oleh mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau dikatakan Allah mengatakan apa yang diinginkan oleh mereka, artinya doa kita bakal diijabah nggak Pak? Bakal diijabah nggak Bu? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bertanya. Gitu lah. Tanyakan apa keinginan mereka, maka insya Allah akan Allah ijabah di situ. Ya, itu sebabnya keutamaan puasa Arafah akan dikabulkan doa ketika puasa Arafah. Hadis ini walaupun hasan yang diriwayatkan dari Tirmizi, tapi Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik yang kuucapkan. Begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian. Allah Maha menguasai segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, zikir kita 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini yang kita baca setiap hari. Kita jadiin wirid. Gitu. Kenapa? Ya sudah diriwayatkan dari oleh Rasulullah. Ya. Jadi puasa jangan tinggalkan. Kemudian wiridan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir pun jangan juga dilepas ya. Nah Bapak Ibu, itulah keutamaan puasa Ramadan. Ini waktu kita terbatas, kita cepat dulu dikit Pak ya. Nah, dari semua itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti di sini akan menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama 70 tahun. Jadi nggak ada yang sia-sia yang ketika Rasulullah memerintahkan puasa apapun itu, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid dan lain hal sebagainya. Itulah sebabnya kalau kita memiliki banyak kesalahan sebelum-sebelumnya, maka tutuplah dengan amalan-amalan ibadah-ibadah sunnah. Mobil khusus puasa. Kenapa? Karena puasa, sekali kita berpuasa itu akan menjauhkan kita kurang lebih 70 tahun dari api neraka. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah itu kalau kita bicara keutamaan puasa Arafah dan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Keutamaan yang lainnya apa Bapak Ibu? Kita disuruh untuk menyembelih kurban nggak? Menurut Bapak Ibu, menyembelih kurban wajib atau mubah? Sunnah muakkadah. Jadi memang ibadah kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ketika sunnah muakkadah itu lebih dekat kepada hampir dekat kepada wajib. Artinya orang yang sudah mampu berkurban kemudian dia tidak berkurban Bapak Ibu, maka orang ini adalah orang yang dimakruhkan atau termasuk manusia makruh. Manusia yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan ada sebuah riwayat, walaupun hadis itu hadis hasan, dikatakan kalaulah dia sudah mampu untuk berkurban tetapi dia tidak melaksanakan kurbannya, maka jangan dekati tempat ibadah kami. Tuh, saking pentingnya tuh. Saking hampir mendekati sunnah muakkadah. Sampai mendekati wajib. Karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Walaupun ada sebagian ulama lagi yang lain mengatakan bahwa berkurban itu adalah wajib. Tapi mayoritas mengatakan adalah sunnah muakkadah. Nah Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amal yang lebih utama pada hari-hari tasyrik ini selain berkurban. Para sahabat berkata, tidak juga jihad, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, tidak juga jihad, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah, lalu dia tidak kembali lagi. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah yang namanya hewan kurban itu adalah sarana kita untuk
takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai kemurahan untuk umat manusia pada hari raya itu sendiri. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kurban itu kan dari kata qoroba, qorib. Bagaimana supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hewan kurban yang kita kurbankan itu sangat besar ganjaran pahalanya. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari nahar atau pada hari penyembelihan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kuku dan rambutnya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Nah Bapak Ibu, ketika kita menyembelih hewan kurban, jangan berpikir hanya pahala seharga nilai uang yang kita beli dari hewan kurban itu saja. Tidak Bapak Ibu. Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 dan bahkan bisa sampai menjadi 700 kebaikan. Ya, dan hitungan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang melakukan kurban itu semuanya dihitung hatta bulu-bulu yang ada di seluruh tubuh hewan kurban yang kita sembelih itu satu bulu itu adalah satu kebaikan. Kalau kita hitung bingung kita ngitungnya berapa jumlahnya Pak ya. Gitu. Tapi itulah kebaikan, itulah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak hanya dagingnya, tidak hanya darahnya, bahkan tanduknya, tulangnya sampai bulu-bulunya itu mampu memberikan pahala kepada kita. Jadi sangat begitu luar biasa gitu. Itulah sebabnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau bisa kita ada rezeki, keluarkan rezeki kita untuk berkurban. Janganlah kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita mampu tapi kita tidak melakukannya. Dan hikmah dari berkurban pertama adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai sarana taqarrub ilallah. Yang kedua, untuk menghidupkan sunnah. Sunnah siapa nih Pak Bu? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau bicara kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan ketika berbicara wajib haji, itu baru ada ketika di zaman Nabi Allah Ibrahim. Dan kemudian disunnahkan kembali untuk dikuatkan kembali menjadi sunnah untuk urusan kurban itu pada waktu zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yaitu pada saat Nabi Allah Ismail disembelih. Ketika pas disembelih, si pisau tersebut menempel ke leher Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dengan meneteskan air mata, Nabi Allah Ibrahim tidak mampu melihatnya. Kemudian disembelih dengan mata terpejam. Pada saat itulah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengganti Nabi Allah Ismail dengan seekor kibas yang besar. Pas diangkat, pas dilihat, muncrat darah yang begitu hangat, menetes air mata Nabi Allah Ibrahim karena dipikir itu anaknya, padahal yang Allah sudah menggantinya dengan kibas yang besar dan Nabi Allah Ismail ada di sampingnya. Nah disitulah Bapak Ibu. Jadi ketika kita berkurban, maka sesungguhnya kita telah menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya untuk memberi kelapangan pada keluarga di hari raya. Jadi kita akan makan di situ, menikmati hewan kurban. Selain itu juga menebar kebahagiaan pada kaum fakir miskin dengan memberikan sedekah pada mereka. Kalau kita waktu puasa Ramadan kita merasakan laparnya orang miskin, orang fakir, maka pada waktu bulan Idul Adha kita memberikan kebahagiaan kita kepada mereka. Dan selanjutnya bersyukur pada Allah Ta'ala atas karunia-Nya karena telah menundukkan hewan-hewan ternak pada diri kita. Itu keutamaan. Jadi Bapak Ibu, itulah keutamaan-keutamaan yang saya paparkan dari awal tentang Zulhijjah. Dan sekarang kita masuk kepada haji. Siapa yang mau haji? Angkat tangan. Oh, mau semua Pak ya? Yang mau umroh tahun depan? Bisa Pak berangkat umroh tahun depan? Insya Allah ya. Yakin ya? Benar. Memang kita harus yakin Pak. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang ingin ke Baitullah
tapi banyak maunya doang. Terrealisasi kagak ada. Dan bahkan ada orang-orang yang pengen ke Baitullah tapi banyak alasan. Ya, alasan orang pengen ke Baitullah, orang pengen ke Baitullah karena banyak alasan yang menyebabkan akhirnya dia enggak jadi berangkat. Pengen ke Baitullah tapi alasan gitu loh, tapi dia nggak mau karena banyaknya alasan-alasan yang dia buat. Di antaranya apaan? Yang pertama karena nggak punya biaya. Padahal kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi dikatakan apa? Allah tergantung sangkaan hambanya. Kalau kita mengatakan kita nggak bisa ke tanah suci karena kita bilang kita nggak punya uang, maka seumur hidup kita nggak akan pernah bisa ke tanah suci, Pak. Loh. Yang kedua, alasan nggak bisa ke Baitullah apaan? Katanya belum siap. Belum siap apaan? Wah, hatinya belum dijilbabin katanya. Ya, maksiat masih banyak dan lain hal sebagainya. Itu bukan alasan sebenarnya. Itu ngeles. Gitu. Yang ketiga, takut dibalas perbuatannya. Nah, ini yang harus kita pahamin. Yang namanya haji dan umroh adalah panggilan cinta Allah. Jadi tamu Allah. Lah kalau orang datang kepada kita jadi tamu kita, masa mau kita tempeleng? Enggak kan? Allah pun seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita ke tanah suci, artinya kita jadi tamu Allah, bahkan kita akan disuguhi dengan kenikmatan iman di sana. Bukan siksaan, bukan Allah gedek. Nah, gue tanah suci lo, gue tempeleng di sini, kagak. Beneran. Kenapa? Umroh haji itu panggilan, Bapak Ibu. Banyak orang yang duitnya banyak, hartanya berlimpah, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya cantik, banyak. Istrinya cantik, tapi ketika pas ditanya, yuk beribadah ke tanah suci, belum siap wah dosa saya masih banyak. Nggak alasan, Pak. Gitu. Tapi di satu sisi, banyak orang yang kalau kita ngeliat rezekinya seret, tapi kok bisa ya ke tanah suci? Gitu, Pak. Jadi artinya haji umrah itu adalah panggilan cinta Allah. Kalau Allah udah memanggil dia, walaupun rezekinya sedikit, insya Allah berangkat, Pak. Apalagi kita udah dipanggil, rezeki kita ada. Gitu, ya. Nah, belum ada panggilan, bohong, Pak. Kenapa? Karena semua orang itu udah dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim. Hidayah itu selalu lewat di hadapan kita, cuman masalahnya kita mau nangkep apa kagak. Jadi bohong kalau seandainya ada orang yang mengatakan, oh belum dapat hidayah. Dapat, Pak. Cuman dia nggak mau menangkap hidayah itu. Gitu, ya. Berhitung untung rugi. Wah, yang namanya haji mahal sekarang 40 juta. Mendingan buat DP rumah. Gitu kan? Hitung-hitungan ya. Padahal kata Rasulullah, orang yang berhaji atau berumrah akan diangkat kefakirannya. Gitu kan? Selanjutnya menunggu pensiun. Ntar kalau udah pensiun aja, kan dapat tuh duit pensiun. Kalau masih panjang umurnya, kalau ketika pas pensiun masih sehat, kalau sebelum pensiun udah stroke gimana? Gitu ya. Dan selanjutnya, anak-anak masih kecil, kesian. Ini makanya disebut di dalam Al-Quran, istri dan anak itu sebagai fitnah. Ya. Kalau kita berpikir, wah kita nggak bisa ke tanah suci karena alasan anak, karena alasan uang, ya kita nggak akan pernah bisa, Pak. Nah selanjutnya menunggu waktu, sampai kapan? Orang udah dipanggil-panggilin kagak nyaut, sama aja kita dipanggil sama orang tua kita diem aja, gitu kan? Dan bahkan ya seperti itu, gitu kan? Selanjutnya ke Mekah itu nggak pentingnya ada, Pak, orang-orang yang seperti ini. Kita kan pengen banget ya. Ini ada orang kaya, gitu kan, imannya emang kurang, dibilang ke Mekah nggak penting, ngapain? Di sana juga sholat, sini juga bisa sholat. Gitu. Wah itu yang kacau tuh. Nah inilah alasan-alasan orang yang akhirnya nggak bisa ke tanah suci dan hanya mimpi saja. Sehingga akhirnya orang-orang yang seperti ini yang banyak alasan, efeknya hidupnya menjadi pesimis. Pengen umrah cuman mimpi, frustasi, wah nggak punya duit tapi pengen ke tanah suci, gitu, ya. Pengen ke tanah suci tapi nggak punya duit. Doanya pengen ke tanah suci, tapi doa yang keduanya
Kagak punya duit, gimana pengen Allah kabulin? Salah satu doa yang menyebabkan doa kita nggak dikabul oleh Allah, Pak. Doa kita 10%, menolaknya 90%, Pak. Doa kita 10% nih, tahajud. Ya, berdoa, ya Allah aku bosan dari kemiskinan. Angkat aku dari kemiskinan. Paginya, adeknya atau anaknya datang. Pak, Bu, adek belum bayaran 3 bulan. Bapaknya bilang apaan? Nah, bapak kagak punya duit. Padahal semalam bilang apa? Angkat dari kemiskinan. Allah ngasih ujian, anaknya dikasih datang tuh kepada kepada si orang tua. Minta bayaran. Pengen tahu jawabannya kayak gimana nih orang tua. Orang tua menolak doanya yang semalam. Dengan mengatakan apa? Bapak kagak punya duit. Kalau seandainya si bapak mengatakan, nak, kasih waktu bapak beberapa hari supaya bapak ikhtiar, mudah-mudahan bayaran bisa dilunasi. Allah buka nggak tuh pintu jalannya? Pintu jalan rezeki Allah buka nggak? Allah buka. Gitu, Pak. Ya. Maka orang-orang yang punya banyak alasan, inilah yang terjadi. Akhirnya sampai tua nggak bisa berangkat. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang harus kita waspadai, yang harus kita hati-hati adalah ini. Anda yang tidak melakukan perubahan, jangan-jangan tidak diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk berubah. Kalau kita berpikir kita tidak bisa umroh, maka jangan berharap kita akan ke tanah suci. Ya, ini semua materi ini sudah saya paparkan waktu itu ya, bahwa semuanya itu berawal dari pikiran kita, dari pikiran jadi perkataan, dari perkataan jadi tindakan, dari tindakan jadi kebiasaan, kalau udah jadi kebiasaan jadi nasib, dan pikiran itu berawal dari hati. Hati adalah startnya dan nasib adalah finishnya. Inilah hadis qudsi, aku tergantung sangkaan hambaku, tempatku di dunia adalah di dalam hatimu. Aku tergantung sangkaan hambaku. Kalau hambaku mengatakan dia tidak punya duit buat ke tanah suci, maka nasibnya nggak akan pernah ke tanah suci. Ya, gitu Pak. Ini landasan dasarnya dulu. Ya, sehingga akhirnya semua ini adalah tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kita punya masalah, kalau masalah kita pikirannya positif, maka kita akan sukses. Kalau ada impian, tapi impiannya itu kita berpikir negatif, maka impian itu akan jadi gagal. Kita punya rezeki, Pak ya. Di sini sama-sama kerja di Indosat, yang satu rezekinya besar, yang satu rezekinya kecil. Kenapa, Pak? Bahkan ada yang kerjanya lebih lama, tapi gajinya lebih kecil dari yang baru datang. Nasib. Wah, disalahin nasib. Kenapa rezeki kita kecil, Pak? Karena kita bernilai kecil di hadapan orang lain, Bapak Ibu. Dan kenapa rezeki kita besar? Karena kita bernilai besar di hadapan orang lain. Ya, jadi yang menentukan rezeki besar atau kecilnya pun diri kita. Kita bisa ke tanah suci pun yang menentukan diri kita. Kita pengen panjang umur pun yang menentukan diri kita. Rezeki kita akan besar kecil yang menentukan diri kita. Jodoh kita akan menjadi orang baik atau buruk yang menentukan pun diri kita. Gitu, Pak. Banyak, Pak. Cara-caranya apapun itu masuk ke dalam mindset kita. Nah, cara menuju ke Baitullah itu banyak caranya. Di antaranya adalah nih. Kalau dana talangan gimana menurut Bapak Ibu? Halal, haram? Kalau menurut saya riba. Efek dari dana talangan itu menyebabkan orang yang punya duit itu tidak bisa berangkat haji dengan segera. Kenapa? Dananya itu udah ditalangin oleh bank. Kita nggak punya duit, ditalangin dulu sama bank. Kita bayar 20 juta atau 30 juta, tapi bayar ke bank itu lebih dari 30 juta. Padahal yang namanya akad, kalau minjem 30 juta, balikin 30 juta. Gitu. MLM, haji, umroh, haram.
Dana talangan haji umroh haram. Itulah sebabnya banyak orang yang menjalankan ibadah haji dan umroh tapi tidak menjadikan negara kita negara yang berkah. Kenapa? Karena caranya haram. Pengen cara yang halal tapi dengan segera menuju ke tanah suci bisa? Mau? Mau. Oke, ini caranya. Kita berawal dari tukang becak naik haji. Bukan Haji Muhyiddin, tukang bubur itu. Ya, Pak ya. Nah, kisah tukang becak ini namanya adalah Pak Wahid. Dia sampai masuk koran ya, Pak. Sempat saya diskusi dengan beliau, apa sih caranya supaya kok bisa gitu loh. Tukang becak, Pak, gajinya lebih besar gaji orang Indosat ketimbang tukang becak. Benar. Saya sempat nanya, gimana sih caranya kok dengan becak tapi dia bisa pergi ke tanah suci. Dan setiap tahun ketika kita bicara di media massa, di media televisi, kita banyak kan melihat seperti itu kan, tukang ketoprak, tukang becak, dan lain hal sebagainya. Nah, Pak Wahid itu dapat menjalankan ibadah haji itu, Pak, Ibu, ngumpulin uang sebanyak 30 tahun. Dan inilah paparan dia. Kenapa bisa haji? Karena beliau tidak melihat besarnya biaya haji, tapi bagaimana yang besar itu bisa jadi kecil. Akhirnya dipretelin sama dia. Biaya haji saat itu yang dia lakukan, biaya haji saat reguler saat itu 27 juta. Kemudian dipotong lagi sama dia. Wah, gimana 30 tahun yang akan datang saya mau haji, dibagi tuh 30 tahun. Ternyata per tahunnya cuma 900 ribu, Pak. Ya. Terus dibagi lagi, setahun kan ada 12 tuh. Dibagi lagi, ternyata per bulannya cuma 75 ribu. Nah, per bulan berapa hari? 30 hari, 75 bagi 30 berapa ya? 2.500. Jadi Pak Wahid cuma bisa ngumpulin 2.500. Setiap hari 30 tahun kemudian berangkat haji, Pak. Padahal dia bisa nabung sehari 4.000. Kita makan doang aja 15 sampai 20 ribu, Pak ya. Gitu. Dan yang paling menguatkan Pak Wahid untuk bisa ke tanah suci nih, tolong diperhatikan lah, Pak. Jadi Allah kagak butuh duit besar langsung, Pak, Ibu. Dan kalau kita melihat per hari secara fakta 2.500, orang paling miskin sanggup nggak melakukan ini? Sanggup. Jadi nggak ada alasan, Pak, kita nggak bisa ke tanah suci. Nggak ada alasan kita mengatakan miskin. Kalau kita ngelihat orang-orang miskin di Indonesia, mereka mengatakan miskin, tapi sehari ngerokok 1 bungkus. Ya kan? 1 bungkus harganya bisa 10.000 sampai 15.000. Padahal untuk bisa berhaji, Allah cuma minta 2.500. Benar? Cuma 2.500, Pak. Gitu. Nah, ini kan kalau yang 27 juta. Ntar kita bahas yang 5 tahun yang akan datang. Maka 5 tahun yang akan datang, Bapak Ibu yang ada di sini harus sudah pada berangkat haji nih. Insya Allah. Yang kedua, modal dari Pak Wahid untuk bisa menjalankan ini apa? Supaya akhirnya 30 tahun dia istiqomah. Yang dia lakukan cuma 2, yaitu niat dan yakin. Kalau udah ada niat, ada keyakinan, walaupun dia tukang beca, walaupun sehari cuma 2.500, maka insya Allah dia akan bisa ke tanah suci. Apalagi kita nih yang di Indosat, waduh, gajinya gede. Amin. Ya. Kita bisa nggak ngelakuin kayak gitu, Pak, Bu? Bisa. Yakin saja, niat saja. Kalau niat kita nggak ada, ingat, niat itu dalam hati. Dan tempat Allah di dalam tubuh manusia adalah di dalam hati. Munculnya niat dalam hati, munculnya sangkaan itu dari hati. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tempatku di dunia adalah di dalam hatimu. Ya. Kita bisa menjalankan seperti Pak Wahid? Bisa. Caranya gimana? Yuk kita hitung-hitungan. Nih. Tulis penghasilan Anda, kemudian sisakan 10% dari penghasilan untuk biaya umrah atau haji. 10% saja.
dikali sekian bulan sama dengan kalau bulan yang termurah umroh itu tahun depan tahun besok ke depannya itu sekitar 19 juta atau 1.350 US. Itu paling murah, Pak. Nanti tinggal dibagi saja gitu. Nah, kalau hitungan yang 1.350 US ini, kalau hitungan 14.000 per dolarnya, maka tinggal dibagi, Pak. Dikali itu sekitar 18 juta 900 tadi saya ngitung. Ya anggaplah dibuletin 19 juta. 19 juta, 10% dikali sekian bulan untuk mencapai 19 juta. Ini berapa tahun? Gitu. Ya, contohnya gaji 1 juta, 10%-nya itu berarti 100.000 dikali berapa bulan ya untuk mencapai 19 juta. Ke depan Bapak Ibu, biaya umroh saat ini 19 juta atau 1.350 ini paling murah. Saya tahu linknya. Gitu. Yang selanjutnya haji reguler itu 40 juta, Pak. Itu sekitar 2 tahun lagi. Sekarang nilainya di 38 juta. Berarti tahun depan akan jadi 40 juta. Gitu. Dan haji plus itu sudah mencapai 90 juta. Ya. Nah, ini kita paparin sekarang. Haji plus 15 tahun yang akan datang, prediksinya itu biaya reguler, haji reguler untuk 15 tahun yang akan datang itu nilainya 75 juta. Hitungan saya, Pak ya. Ya. Biaya haji reguler prediksi itu 75 juta untuk 15 tahun yang akan datang. Yang kedua, ketika kita bagi 15 tahun, maka per tahunnya itu adalah cuma 5 juta. Sanggup, Pak? Wah, cicilan motor aja 13 juta sanggup kok. Masa haji nggak bisa? Gitu ya. Kita bagi lagi. Per tahun kan ada 12 bulan. Sebulan cuman 400.000, Pak. Nah, 1 bulan ada 30 hari. Kita bagi lagi. Seharga berapa, Pak? Tahun ini kita nabung dengan biaya rokok 15 tahun yang akan datang reguler. Kenapa? Karena kalau kita daftar sekarang 2028 baru berangkat. Itu yang saya lihat, data yang saya dapat dari Departemen Agama untuk wilayah Jakarta. Daftar tahun ini berangkat 2028, artinya 13 tahun. Ada kocek 2 tahun ya, tinggal nambah lebih dikit nggak apa-apalah. Gitu kan? Daftar sekarang, kita masih muda, udah bisa berangkat. Coba kalau kita daftarnya udah tua, nungguin 15 tahun, berangkat kagak, buru ketemu malaikat maut. Gitu kan? Reguler, Pak. Gitu. Plusnya saja kita daftar sekarang 5 tahun yang akan datang baru berangkat, apalagi yang reguler. Gitu. Dan cuma butuh 13.900 satu bungkus rokok. Itu sebabnya yang ngerokok di sini. Siapa yang ngerokok? Ada yang ngerokok nggak di sini? Buat yang bapak-bapak ada yang ngerokok nggak? Cukup puasa, Pak. Cukup puasa ngerokok. Nggak perlu puasa makan. Ya, nih biaya umroh 19 juta atau 1.350 US dollar tahun depan ya, Pak. Itu istilahnya. Nah, harga rokok itu sebungkusnya 15.000. Bahkan di sini katanya dapat cerita ada yang 3 bungkus sehari. Ada yang 2 bungkus. Gitu kan. Setidaknya 1 bungkus saja. Gitu kan. Sebulan 30 hari dikali 15.000 itu udah 450.000 uang yang kita bakar, Bapak Ibu. Ya. Setahun itu 12 bulan 450.000 dikali 12 bulan itu mencapai 5.400.000. Untuk mencapai 19 juta berapa tahun, Pak? Tidak nyampe 5 tahun. Cukup puasa. Kurang dari 5 tahun kita bisa umrah dari biaya rokok. Jadi nggak ada alasan lagi mengatakan nggak mampu. Itu sebabnya rukun Islam mengatakan pergi haji jika mampu bukan berarti jangan dikonotasikan dengan kalimat yang negatif. Akan jika mampu. Salah, Pak. Justru itu harus jadi positif. Mampunya itu harus dijadi kalimat awal.
itu. Sama seperti kita berbicara puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kita berpuasa. Emang semuanya pada beriman? Enggak, Allah cuma memberikan mindset. Ketika mindsetnya bagus di awal, dia akan puasa, Pak. Dan dia akan jadi orang yang beriman. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, walaupun sebelumnya lo tukang mabok, walaupun sebelumnya lo adalah tukang maksiat, tapi ketika puasa Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika berbicara rukun Islam, pergi haji jika mampu, maka kalimat mampu itu harus ada di depan, mampu berhaji. Kalau kita mengatakan mampu berhaji, prasangka kita mengatakan mampu berhaji, Allah kabulin nggak? Kabulin. Tapi kalau persepsi kita negatif, berhaji kan jika mampu, maka lama kita ke tanah suci, Pak. Allah itu tergantung sangkaan hambanya. Pak Wahid hanya butuh 2.500 untuk bisa ke tanah suci. Dan saya menghitung ini, tadi pagi ini saya ngitung nih, Pak. Cuman butuh uang 15.000 per hari untuk kita bisa berangkat ke tanah suci untuk berhaji. Gitu. Oke? Jadi nggak ada alasan, Pak. Itu sebabnya rezeki di akhir zaman nanti, di hari kiamat, akan dipertanyakan dari mana kau dapatkan rezeki itu dan kemana kau belanjakan. Jangan sampai kita membelanjakan rokok, kita bakar duit, kemudian kita mengatakan kepada Allah, saya nggak mampu untuk berhaji atau umroh. Tapi di satu sisi kita bakar duit setiap hari 15.000, Pak. Khususnya bapak-bapak nih, yang ngerokok. Ya, jadi kalau pengen bisa pergi haji, puasa dulu lah, puasa. Puasa ngerokok, Pak, saya nggak ngelarang. Puasa ngerokok 15 tahun. Ya, banyak sih caranya, tapi ini waktu terbatas banget ya, Pak ya. Nih, yang ini arisan. Dikit lagi boleh, Pak ya? Haji reguler 40 juta, peserta arisan 40, masing-masing peserta 1 juta, setiap bulan diundi atas sesuai dengan nomor urut. Maka 40 kali 1 juta, 40 juta. Jika arisan telah berjalan setahun, maka 12 orang bisa berangkat haji, Pak. Itu arisan. Dan orang yang memberi hitung main arisan di situ, walaupun nggak berangkat, pahalanya dapat haji, Pak. Bu. Jadi orang yang kita bantu melalui arisan itu, dia bisa berangkat haji. Kita yang tidak berangkat pun dapat pahala hajinya. Dan ini semua halal, tanpa riba. Investasi yang selanjutnya, ya, punya uang emas, saat ini lagi turun, beliin dah. Investasi itu kalau pengen umroh. Ya, nih hitungannya. Ya, pertanyaan kita, seberapa kuat lagi niat dan keyakinan kita? Saya udah paparin lah semuanya kepada Bapak Ibu semua. Maka jangan salahkan ketika Allah bertanya kepada kita, apakah engkau sudah ke tanah suci? Kemudian kita tidak berangkat ke tanah suci disebabkan karena kita mengatakan miskin, tapi di satu sisi kita membakar uang kita, akan Allah bertanggung jawab, dimintakan pertanggungjawabkan oleh uang kita itulah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau gunakan? Mengapa kau tidak sanggup untuk ke tanah suci? Di satu sisi engkau melakukan yang haram, membakar yang halal. Maka mimpi-mimpi kita harus ada 4 poin yang harus kita lakukan. Kita harus punya pengetahuannya. Pengetahuan ini sudah saya paparkan. Yang kedua juga kita harus punya keinginan, punya ilmu, tapi nggak ingin juga nggak akan berjalan juga. Yang ketiga, kita harus punya keterampilannya, kita harus punya skillnya. Yang keempat adalah kita juga harus punya kebiasaan rutin. Kalau emang benar-benar nabung sehari 15.000, istiqomah nabung 15.000 per hari dengan ke tanah suci gitu kan. Maka di sini untuk bisa membentuk kebiasaan efektif, yang harus kita lakukan adalah good habit, good culture, dan good result. Maka lakukan 4M. 4M apaan? Nah, di sini dikatakan semua keinginan yang disertai keyakinan akan diberikan kemampuan untuk mencapainya. Yaitu dengan cara 4M, lihat, lakukan, selesaikan, syukuri. Maka saatnya untuk action.
Demikian yang bisa saya berikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga ini bisa memberikan inspirasi kita untuk bisa ke tanah suci dengan segera. Tidak perlu uang besar, tapi bagaimana uang besar itu kita jadikan kecil dengan hitungan harian, sehingga akhirnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita bisa berangkat ke tanah suci, diri kita bersama pasangan hidup kita dan keluarga kita. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas pemaparan materinya terkait dengan keutamaan bulan Dzulhijjah dan cara praktis untuk haji dan umroh. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit, kami persilakan pada para jamaah yang barangkali akan mengajukan pertanyaan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kan dengan tadi yang dari Bapak ini nama Ustadz ya, jadi semuanya pasti bisa gitu kan, umroh sama haji. Yang paling penting itu kan haji ya Ustadz ya, karena kan itu kewajiban. Kalau kita udah haji, apa kita harus umroh atau enggak? Terus yang kedua, misalkan dia kan dengan menabung itu walaupun tukang beca atau tukang apa aja gitu ya, itu udah niat ada duitnya pasti dia berangkat gitu. Tapi kadang ada pernah aku dengar gitu, ada masyarakat ngomong dia udah haji gitu, tapi keluarganya itu masih banyak yang terlantar gitu, masih banyak yang apa sih namanya nggak cukup lah, malah dia berdetail haji susah gitu, utang di mana-mana gitu. Itu gimana menurut Ustaz? Cek. Baik, sahabat-sahabat yang berbahagia, ketahuilah yang namanya di dalam haji itu ada umroh. Kita paham yang namanya haji adalah wajib, dan umroh pun wajib sekali seumur hidup. Jadi kalau orang udah menjalankan haji, di dalam haji juga udah ada umrohnya. Jadi dua kewajiban itu sekaligus telah kita lakukan. Apakah kita harus umroh lagi? Iya, jika rezeki kita ada. Disunnahkan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri, beliau melakukan haji, tapi di satu sisi pun Rasulullah melakukan ibadah umroh 3 kali, Pak, Ibu. Jadi habis haji, pengen umroh lagi, silahkan. Seperti itu. Nah, yang kedua, ketahuilah Bapak Ibu, orang-orang yang berjalan menuju ke Baitullah adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Itu adalah panggilan Allah. Buktinya kita bisa lihat tukang becak dan lain hal sebagainya. Nah, orang-orang yang berangkat ke tanah suci itu bisa jadi dibayari oleh orang-orang yang mampu. Tangan-tangan Allah melalui orang-orang yang mampu itu mampu memberangkatkan orang-orang yang dana terbatas. Di satu sisi kekurangan dan lain hal sebagainya ada setelah umroh atau setelah hajinya dan lain hal sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu terkait dengan yang tadi saya paparkan, Pak Ibu. Rezeki kita jadi besar, kenapa sih? Rezeki kita jadi kecil, kenapa sih? Memang kata Rasulullah SAW dikatakan orang yang berhaji, orang yang berangkat ke tanah suci itu akan Allah angkat kefakirannya. Tapi yang jadi permasalahan di Indonesia, orang menjalankan umroh dan haji hanya sebatas ritual saja. Dia tidak paham tuh hakikat sa'i, dia tidak paham hakikat tawaf, dia tidak paham hakikat wukuf di Arafah, dia tidak paham hakikat lontar jumroh dan lain hal sebagainya. Contoh gini ya Pak, sa'i itu dari Safa ke Marwah. Sa'i itu bersungguh-sungguh maknanya, jalan dengan bersungguh-sungguh. Diawali dari Safa, itu kata dasarnya suf, Pak, artinya suci. Sedangkan Marwah itu maknanya bahagia. Maka orang yang bersungguh-sungguh melalui kesucian hati, melalui kesucian diri, melalui kesucian bagaimana dia bekerja, maka insya Allah dia akan jadi bahagia. Itu makna sa'i. Nah, pulang ke Indonesia itu makna dibawa nggak oleh dia? Kalau makna-makna dari haji itu tidak dia bawa sebagai oleh-oleh kehidupannya, tidak mampu menjadikan keimanan dan ibadahnya lebih baik, maka yang terjadi kemiskinan itu tidak akan Allah angkat, Bapak Ibu. Itu
Itu sebabnya di awal juga saya mengatakan rezeki orang kecil karena dia bermanfaat kecil. Udah jadi haji tapi tetap hajingan, gitu kan? Udah jadi haji tapi kelakuannya ngerusak. Kalau orang-orang yang merusak bermanfaat kecil, rezekinya besar nggak? Tidak. Dia harus, orang yang berhaji itu dia harus sudah meningkatkan keimanannya, dia sudah harus meningkatkan takwanya, dia sudah harus meningkatkan ibadahnya, tapi juga sosialisasi dan tubuh yang ada di badannya itu pun harus bermanfaat besar. Sehingga akhirnya setelah itu akan Allah angkat kemiskinannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, yang menentukan rezeki kita besar kecil bukan karena setelah pulang habis itu jadi orang kaya, enggak. Tidak. Ya. Tidak. Tapi yang pasti yang menentukan rezeki kita menjadi besar kecil itu adalah sejauh mana kita bermanfaat. Besar atau kecil. Manfaat kita kecil, rezeki kita kecil. Manfaat kita besar, rezeki kita akan jadi besar. Ditambah lagi haji dan umroh, maka insya Allah rezeki itu akan menjadi berkah dan berlimpah. Seperti itu. Yang lain? Masih ada yang lain, akhwatnya mungkin. Sudah tidak ada lagi. Baiklah, para jamaah yang berhormat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang telah Allah sampaikan yang paling utama adalah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan agar kiranya kita dapat berangkat ke tanah suci, baik itu umroh dan yang paling utama dari ibadah haji. Kita akhiri saja diri kita siang hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di acara kita minggu depan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.